Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita akan tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami Bapak. Kalau kami Tuhan masih dapat beribadah Tuhan, itu semua karena-Mu Bapak. Dan kami Tuhan mau menyerahkan Tuhan setiap seluruh anggota tubuh kami Tuhan kepada-Mu Bapak. Dan biar Engkau Tuhan yang akan memimpin setiap ibadah kami Bapak. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan roh yang Allah berikan itu adalah roh yang memikatkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Sebab itu, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari saudara kita naikkan pujian Anak Allah Yesus namanya. Tebus dosaku,
syukur dengan segenap hati. betapa besar kasih setiamu Tuhan. Engkau yang telah mati, Engkau yang bangkit, Engkau yang menyediakan Roh Kudus dalam hidup kami. Bangkitkan roh itu Bapa. Bangkitkan roh di dalam hidup kami, sehingga akhirnya Tuhan kami mengerti bagaimana kami belajar hidup berkenan kepadamu. Biarlah firman-Mu akan kembali Tuhan, membersihkan hidup kami. Biarlah firman-Mu kembali Tuhan akan menajamkan hidup kami Bapa. Sehingga akhirnya Tuhan kami terus belajar menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat saudara-saudara yang pertama kali bergabung dengan kami ucapkan selamat bergabung dalam ibadah online kami. Tak lupa saya ucapkan juga selamat menikmati damai sejahtera sukacita Paskah yang baru saja kita lewati. Puji Tuhan, marilah kita akan langsung menghadapkan diri kita kepada Tuhan secara pribadi masing-masing, karena Tuhan ada, Dia sungguh-sungguh ada. Dimanapun saudara, dimanapun kita, ketika hati kita, pikiran kita ditujukan kepada Tuhan, maka Tuhan
ada di antara kita, Dia ada bersama kita. Puji Tuhan, kiranya hari ini ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita masing-masing, akan kita dapat ambil dengan penuh rasa syukur, karena kita percaya memang Tuhan sungguh ada. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini masih bersambungan dengan hal-hal seputar Paskah, dan judulnya tentu saudara sudah membacanya, yaitu kuasa yang membangkitkan. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, ada hal yang terjadi, yaitu bahwa ada berita bohong yang disebarkan oleh serdadu-serdadu yang pada waktu kebangkitan Yesus kebetulan mengetahuinya, dan juga kemudian melaporkan kepada imam-imam kepala, dan akhirnya imam-imam kepala juga memberitahukannya kepada tua-tua, dan akhirnya disepakati bahwa jangan sampai berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu tersebar. Itu bisa dibaca di dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Kalau saudara membaca di situ bahwa serdadu-serdadu ini diberi uang, disuap untuk tidak memberitakan berita yang benar. Dan serdadu-serdadu ini menyetujui ketika dijamin bahwa kalau nanti gubernur atau wali negeri atau siapapun mengusut hal ini, dijamin mereka aman, tidak akan disalahkan. Dan akhirnya serdadu-serdadu ini menerima uang suap ini, lalu mereka menyebarkannya. Bukan Yesus bangkit, tetapi Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Berita itu tersebar sampai hari ini, dicatat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-15, bahwa berita tentang Yesus mayatnya dicuri oleh murid-murid itu terus disebarkan sampai sekarang. Masih sangat banyak yang belum menerima dan mempercayai bahwa Yesus yang mati disalib dengan sebelumnya mendapat begitu banyak siksaan, sengsara, fitnah, aniaya, ejekan, olokan, tamparan, ditinju, dipukul dan diludahi dan sebagainya, disesah, satu sesahan 40 cambukan dengan cambuk yang kejam. Itu tidak bisa diterima oleh banyak orang, termasuk oleh orang-orang sebangsanya sampai pada hari ini. Jadi hoaks atau berita bohong itu sudah sejak lama memang ada, karena memang iblis adalah bapa pembohong. Iblis tidak bisa berkata benar, hanya bisa berkata bohong. Hanya mau menipu, memberikan berita-berita tipuan kepada seluruh umat manusia dengan cara apapun juga, secara halus, secara kasar, secara paksaan, secara apapun juga, melalui apapun juga. Dan itu yang harus kita ingat. Hati-hati dengan hoaks atau berita bohong yang menyebar sedemikian rupa. Jangan sampai terpikat untuk memikirkan hasutan-hasutan tentang kebohongan yang tidak mengakui kebangkitan Kristus, yang tidak mengakui tentang kuasa yang membangkitkan yang benar-benar adalah fakta, nyata dan ada. Kuasa yang membangkitkan apa yang mati menjadi hidup itu sungguh nyata. Kalau kita melihat gambar ini, pasti ada di antara saudara bisa menerka, yaitu tentang Bapa orang percaya, julukannya, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham pernah mendapat perintah dari Tuhan, dan kita tahu anak yang ditunggunya sejak lama itu
dari sejak usia 75 tahun Abraham sudah mendengar bahwa dia akan mempunyai keturunan, dan dari keturunannya itu akan lahir seorang yang akan menyelamatkan seluruh bumi, menjadi berkat bagi seluruh bumi, yaitu Yesus. Dia tunggu dari usia 75 sampai 100 tahun, usia 100 tahun baru dapat anak yang diberi nama Ishak. Dan kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Abraham membawa anak yang dikasihinya ini untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di satu tempat yang dipilih Tuhan bagi Abraham. Dan akhirnya kita tahu bahwa ketika mereka pergi membawa bujang disebutnya, atau pembantu-pembantu Abraham, dan pada waktu hampir sampai di bukit, ada perkataan Abraham kepada kedua bujangnya. Beliau berkata, kalian tunggu di sini, kami akan mempersembahkan korban bakaran di sana, dan kami akan kembali menemui kalian. Ini perkataan iman. Abraham tahu bahwa kalau Ishak harus dipersembahkan sebagai korban bakaran, Ishak itu harus dipotong, harus disembelih, harus dibakar di atas mezbah korban bakaran, itu pasti mati. Sebelum dikorbankan itu pasti dia harus mati dulu, baru dibakar. Tetapi perkataan dari Abraham yang diberi gelar Bapa orang percaya, itu ternyata menunjukkan bahwa Abraham mempunyai keyakinan kalau toh memang Ishak itu yang dia tunggu-tunggu sedemikian rupa lamanya dan yang dia begitu kasihi harus dikorbankan dan mati. Dari perkataan itu jelas Abraham mempercayai bahwa ada sesuatu, entahkah dibangkitkan atau bagaimana, tapi dari kata kami akan kembali. Jadi saya menulis di Kejadian 22 ayat 5, ketika Abraham berkata seperti itu, ada keyakinan akan kuasa yang membangkitkan dimiliki oleh Bapak Abraham. Gambar selanjutnya, ini adalah seorang nabi yang menyerahkan seorang anak dari seorang janda di Sarfat yang memang dipakai Tuhan untuk memelihara Nabi Elia selama dia disuruh Tuhan ke Sarfat. Tetapi kemudian anak janda Sarfat ini sakit keras dan mati, tetapi ketika sudah didoakan dan akhirnya anak ini hidup kembali. Ada kebangkitan di zaman perjanjian lama dalam pelayanan Nabi Elia. Itu jelas sekali ada kebangkitan secara fisik ya. Dan itu di perjanjian lama. Sekarang di perjanjian baru kita akan lihat video singkat sebentar. Pasti saudara bisa menerka. If that has been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. My brother shall rise again. I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? No. I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Go and bring thy sister.
my brother had not died. Where have you laid him? Lord, come and see. Behold how he loved him. Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Take ye away the stone. Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Lazarus, come forth. Loose him and let him go. Ya. Yesus berkata, aku inilah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Tadi Abraham juga mengatakan, kami akan kembali, dan memang mereka kembali. Ishak dengan utuh tidak dipersembahkan karena Tuhan hanya mau menguji ketaatan Abraham. Dan Tuhan menghentikan, malaikat Tuhan menghentikan untuk tidak menyembelih Ishak, dan ketika Abraham menoleh ke belakang, dia melihat ada domba yang tersangkut, sehingga itulah yang dipersembahkan, ya. Melambangkan Yesus juga yang menjadi korban penebus segala dosa umat manusia. Sejahat apapun manusia itu, kalau dia menyadari dosanya yang amat besar, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan cara yang bagaimana saja, tidak perlu dengan satu cara tertentu, seperti apapun dia, dan mengatakan, aku orang berdosa Tuhan.
Dosaku sangat banyak. Aku pembohong, aku pencuri, bahkan pembunuh sekalipun. Aku ingin hidup benar. Aku tidak bisa. Tuhan akan mengadakan. Yehova Yireh, Tuhan akan mengadakan keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Begitu juga dengan Lazarus. Karena satu maksud Tuhan, Lazarus sakit, dan kemudian ketika diberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak langsung menengok, menjenguk Lazarus. Dia menunda sampai akhirnya ada berita Lazarus yang sakit itu kemudian meninggal. Aneh sepertinya. Tetapi ketika dia berbicara dengan murid-muridnya, ya, aku melakukan semuanya itu supaya kamu belajar percaya. Dan Thomas yang di waktu yang lalu kurang percaya dengan kebangkitan Yesus sampai dia berkata, aku mau lihat sendiri, aku mau cucukkan jariku sendiri kalau benar Yesus itu memang sudah bangkit, aku mau buktinya. Dan ternyata Thomas melihat bukti itu ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan kemudian Thomaslah yang berkata pada murid-murid lain, ayo kita akan pergi bersama Yesus. Walaupun ada aniaya menunggu Yesus dan kelompoknya, timnya, murid-muridnya. Tetapi Thomas yang diberi nama Didimus itu berkata, kalau perlu kita juga mati bersama Yesus, kita mau, ya kita akan ikut saja. Apapun yang terjadi. Dan akhirnya kita melihat kejadian yang tadi kita lihat di video, yaitu bahwa sudah 4 hari, sudah berbau busuk, kata Marta. Tetapi ternyata ada kuasa yang membangkitkan secara fisik waktu itu, bahwa Lazarus ini hidup kembali. Dan ini bukan dongeng, tetapi ini fakta sejarah. Saya masih akan menambah 2 lagi. Kalau saudara lihat seorang wanita dengan alat menjahit, dia seorang yang baik hati, murah hati, dia sering memberikan pertolongan bagi banyak orang yang membutuhkan, bahkan kadang-kadang dia juga membuat pakaian-pakaian untuk orang-orang yang membutuhkannya, dan satu hari dia sakit. Dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Tetapi ada seorang rasul yang Tuhan pakai untuk membuktikan bahwa ada kuasa yang membangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu ketika hal itu terjadi, Petrus melihat ada banyak orang memberitahu ini, Ibu Dorcas atau Ibu Tabita itu sudah memberi saya pakaian ini. Mereka menangis karena Dorcas sakit keras dan sampai meninggal. Tetapi kemudian Petrus mendoakan, dan kita tahu akhirnya Dorcas atau Tabita itu hidup kembali. Satu lagi gambar yang lain. Nah, ini mungkin agak sulit ditebak. Siapa kira-kira ya? Oh ya, ada yang tahu pasti. Satu hari Rasul Paulus memberi pelajaran firman Tuhan yang panjang, dan pendengarnya begitu banyak. Dan saat itu ada seorang pemuda yang karena kelelahan mungkin dan duduknya tidak di tempat yang aman, sehingga dia jatuh dari tingkat ketiga ke lantai bawah, dan kita tahu namanya Etikus, sampai dia orang mengatakan, wah sudah mati. Tetapi Paulus segera datang dan dia berkata bahwa ini Etikus akan hidup, dan betul Etikus hidup kembali. Entah itu mati suri atau mati apapun kita tidak tahu, tetapi yang pasti ada kuasa kebangkitan yang menghidupkan, dan itu pernah terjadi. Belum lagi kisah-kisah lain sesudah
kitab-kitab ini ditulis, ada banyak cerita tentang kuasa yang membangkitkan. Tapi tentunya kita tidak bisa berkata begini, bahwa setiap orang mati kita doakan supaya bangkit, karena tidak semua, ya. Bahkan kalau saudara baca di dalam Markus, inilah tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya. Tidak disebut secara umum bahwa kalau orang mati didoakan akan bangkit, itu tidak ada. Cuman kalau dia meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ya kan? Seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini secara khusus, karunia khusus, kejadian khusus yang dikehendaki Tuhan. Tidak serta-merta kita terus mendoakan semua orang yang meninggal itu supaya hidup lagi. Tidak, kita harus tahu siapa yang memang Tuhan kehendaki untuk dibangkitkan kembali. Dan yang bagi kita semuanya, kalau Tuhan juga memberikan kesempatan itu, niscaya kita akan bisa seperti itu. Mengalami sendiri bagaimana orang yang memang mati dan harus bangkit kembali oleh kuasa Tuhan itu bisa terjadi. Tetapi bagi kita sekarang, yang terutama bahwa kita punya keyakinan yang seyakin-yakinnya, Allah punya kedaulatan, Allah punya wewenang, Allah punya keotoritas, punya kekuasaan yang mutlak untuk sanggup, bahwa dia sanggup membangkitkan. Kalau kita mengetahui di dalam Yohanes 1 ayat 12, jelas di sana dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Bahwa kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus juga adalah anugerah Tuhan atas kuasa kasih karunia Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kuasa seperti ini dipercayai atau tidak? Kuasa di sini artinya kesanggupan yang melebihi kesanggupan manusia biasa. Kesanggupan Allahi, kesanggupan yang datangnya berasal dari Tuhan. Apakah kita percaya hal tersebut? Bahwa kepada kita sudah diberi kuasa. Kalau memang kita percaya, saya catat, tentunya kita akan menggunakan kuasa itu setiap harinya, setiap menghadapi kelemahan, kesulitan, ketidakberdayaan, jalan buntu, kebutuhan, dan lain sebagainya. Tahun 2021 sudah 100 hari kita lewati. Ini hari ke-101, tanggal 11 April 2021 ini. Kita sudah melewati 100 hari. Dan ini hari ke-101 di bulan April tahun 2021. Selama 100 hari sebelum ini, sebelum hari ini, bagaimana? Sudahkah ada pengenalan yang lebih tentang Allah kita? Dan sudahkah menjadi prioritas utama kita dari sejak tanggal 1 Januari 2021, benar-benar prioritasku berkenan kepada Allah? Sudahkah kita menjadi orang benar yang bersukacita senantiasa karena perkataan-perkataan Tuhan yang kita dengarkan? Ataukah kita lebih mendengar melalui telingakah, melalui matakah? Hoax-hoax yang tidak meninggikan Tuhan, yang tidak melibatkan Tuhan, yang tidak merasa perlu kekuatan khusus dari Tuhan. Apakah lebih banyak kita mendengar hoax-hoax, melihat hoax-hoax yang diciptakan manusia hanya untuk menambah keuntungan melalui sinetron-sinetron, film-film, YouTube, dan macam-macam, dari Instagram, dari apapun juga, yang sebetulnya tidak membawa kita untuk menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahwa Tuhan di atas segala kepandaian manusia,
Ataukah kita lebih senang dengan hal-hal berita-berita yang membuat kita selalu terfokus pada mencari uang dengan mudah, mendapatkan keuntungan sekian juta per bulan. Nanti kalau ratingnya naik jadi dari 45 juta per bulan jadi 210 juta per bulan, jadi 1 miliar per bulan, dengan syarat-syarat tertentu yang bikin orang jadi seperti orang yang kurang akal, menjadi seperti gila dalam mencapai rating-rating tersebut. Kalau kita dengarkan hoaks-hoaks itu, kita akan kemudian terhasut. Hati-hati ya kalau saudara buka YouTube atau apa, yang kata-katanya diulang-ulang terus, itu seperti dihipnotis, dicuci otak. Hati-hati banget. Terus aja disebut, ini editan, cuma itu diulang-ulang berpuluh-puluh kali. Dan saudara dengarkan, saudara akan percaya, oh buku itu editan. Tulisan itu editan, tanpa dikasih tahu apa sih dasar kebenarannya. Dan kalau saudara sudah seperti itu, hati-hati, harus benar-benar datang sama Tuhan. Saudara bisa tidak mempercayai hal-hal yang sudah terbukti nyata bahwa firman Allah hidup dan berkuasa, bahwa orang hanya membaca Alkitab saja selama 6 bulan dan kemudian dia terima Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidakkah itu membuktikan bahwa Alkitab, firman Allah yang kita pegang selama ini adalah anugerah Tuhan, adalah wahyu dari Tuhan? Hati-hati. Dan 2 Timotius 1 ayat 7, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya catat, ada kekuatan Allah yang dapat dipakai untuk menjadi sanggup mengatasi segala hal. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yang jadi pertanyaan, sejauh mana kita mempersilahkan Allah mengerjakan pekerjaannya dengan sangat leluasa di dalam setiap bagian diri kita ini? Saya tulis di situ. Apakah kita menyekap Kristus dengan keraguan kita? Menyekap artinya Yesusnya tidak berdaya dalam hidup kita. Bukan berarti Yesus itu bisa dikalahkan. Maksudnya kita di dalam hidup kita setiap hari itu kita sedang menyekap Yesus, enggak? Yesusnya tidak dianggap, Yesusnya dilupakan, Yesusnya tidak didatangi, kita tidak minta tolong, kita tidak menyerahkan semua kepada Tuhan. Kita melakukan hari-hari kita rutin, udah biasa begini, gini aja. Apa kita membungkam dia dengan keegoisan kita? Tuhan gak usah ngomong sama saya hidup saya. Kata pendeta ini gitu, kata khotbah kemarin gini, gimana saya aja? Emangnya harus kayak gitu? Nah ini kita sedang membungkam Tuhan dengan keegoisan kita. Kita merasa selama ini juga bisa kok. Tuhan apa Tuhan? Buktinya saya doa malah tambah banyak kesusahan. Oh ini kegelapan. Ini tipu daya iblis yang saudara dengarkan. Ada orang yang kami kunjungi berapa kali pun dia selalu berkata sama suami saya, Om, kalau saya dekat sama Tuhan banyak kesusahan Om. Itu hoaks dari iblis. Memang mungkin terjadi, tapi kesusahan itu mendatangkan kebajikan. Kesusahan-kesusahan itu seperti satu dorongan yang kuat untuk kita benar-benar menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya semakin mantap iman kita, tidak digoyahkan oleh hoaks-hoaks, berita bohong dari siapapun dengan cara apapun juga. Berikutnya, apa kita mengikat tangan kakinya dengan ketidakrelaan kita? Artinya kadang-kadang Tuhan itu melakukan sesuatu seperti memijit kita, seperti anggur yang diperas, seperti
Kalau buah itu mau dibikin berminyak sampai ditumbuk. Kacang-kacangan kalau mau diambil minyaknya sampai ditumbuk. Terus ditumbuk. Kenapa terus menerus nggak berhenti? Belum keluar minyaknya. Kita tidak rela ketika kita harus diproses dengan ini dan itu. Kita suka ngomel, ini belum selesai udah datang lagi. Ini belum selesai ini datang lagi. Hidup ini mau kayak apa sih Tuhan? Tuhan keterlaluan banget kayak gini-gini amat. Nah ini, kalau kita tidak terus mendengar, memberi waktu, Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Itu sebabnya mari jangan pernah berhenti membuka firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengulang-ulang. Kalau perlu 1 bulan diulang terus sampai ada di dalam roh kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita pembaharuan akal budi. Kalau tidak ada pembaharuan akal budi, kita akan serupa dengan dunia ini. Itu kata Roma 12. Pakai kekuatan Allah itu, latih untuk terus memakainya, jadi pemenang selalu setiap hari. Di akhir hari, kita bisa memenangkan hari itu bersama Tuhan. Walaupun ada kegagalan, tapi menjelang tidur kita benar-benar konsentrasi dengan Tuhan. Tuhan, tadi kesalahan saya ABC. Saya terlalu banyak ngomong, orang yang saya layani jadinya nggak dapat apa-apa. Harusnya saya banyak dengar tadi. Tuhan udah bilang dengerin dulu, tapi saya enggak. Ada kalanya Tuhan bilang, iya tadi kamu terlalu banyak mendengarkan dia, jadi dia mengecoh kamu. Harusnya saya cut perkataannya, teleponnya, WA-nya atau apanya. Saya terus aja. Jadi akhirnya saya berdosa. Jadi ini di dalam diri kita itu ada kekuatan Allah yang besar. Kita diberi kesanggupan menjadi manusia Allah, bukan manusia duniawi yang terus muter fokusnya dengan apa? Ingin, kalau adik kakak, pasti ingin. Yang kakak ingin melebihi adik-adiknya, yang adik ingin melebihi kakak-kakaknya, yang anak tengah ingin melebihi kakak dan adik. Itu ada. Apalagi kalau saudaranya banyak ya. Kita tidak rela menjadi yang paling sederhana. Kita tidak rela menjadi yang paling dianggapnya kalau orang secara kasarnya paling miskin dari 7 bersaudara tuh nggak rela kalau manusia duniawi. Kita seakan-akan berjuang bagaimana? Dalam hal ini saya tidak bisa, dalam hal ini harus saya bisa. Keangkuhan hidup dikejar oleh banyak orang. Sampai orang rela berhutang demi diakui oleh sahabat-sahabatnya. Kan kalau ditanya, kamu melahirkannya di mana? Oh ini, rumah sakit bersalin nomor 1. Oh anak kamu di mana? Playgroupnya, masih playgroup ini. Apalagi kalau udah kuliah, nggak mau tersaing dengan orang. Sehingga pikirannya selalu tertuju kepada bagaimana menghasilkan fulus yang lebih cepat, yang mudah, yang banyak. Masih untung kalau melibatkan Tuhan, tapi hanya melibatkan orang-orang tertentu dengan iming-iming yang menggiurkan. Kekuatan kita dilumpuhkan dalam percaturan hidup ini. Kadang-kadang kita diremis, bagus diremis ya istilahnya kan, hati-hati nih mau diskakmat sebentar. Tapi kalau kita tidak sadar, tahu-tahu kita diskakmat oleh keadaan, bahkan oleh si jahat. Wah, itu sangat perlu kuasa yang membangkitkan ya. Saudaraku, kita perlu meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan, di dalam diriku ada kuasa yang membangkitkan itu. Di dalam diriku ada roh Allah yang hidup. Di dalam diriku ada kuasa untuk menjadi anak Allah. Kuasa untuk menjadi saksi. Bagaimana Tuhan? Saya tidak tahu caranya. Saudara bertanya dan bertanya kepada setiap orang, Tuhan akan punya jawaban yang khusus. Saudara percaya bahwa Dia bukan Allah yang pelit. Barang siapa yang merasa tidak berhikmat, minta dengan yakin, Tuhan akan memberikannya. Entah seperti apa caranya. Dan Tuhan bukan Tuhan yang suka bangkit-bangkit. Semua dosa yang sudah kita akui, yang Tuhan sudah nyatakan kita akui,
Tuhan sudah bereskan dan tidak pernah dibangkit-bangkit ketika kita minta hikmat. Sebab Allah kita Allah yang murah hati. Asal jangan menjadi ragu. Bagaimana supaya tidak menjadi ragu? Terus bergaul dengan Tuhan, terus bicara dengan Tuhan, terus memantapkan hati hanya kepada Tuhan. Tuhan, persoalan ini gini-gini, aku belum jelas bagaimana. Kalau bukan kehendak-Mu Tuhan, halangi. Masih lagi perlu peneguhan. Tuhan, ini sudah ada peneguhan. Sampai detik terakhir kita melepas anak kita untuk kuliah di sini, untuk kerja di sini, untuk pergi ke sini. Kita sebagai orang tua berkata terus, Tuhan teguhkan lagi, teguhkan. Bahkan udah sampai di situ Tuhan di tempatnya. Kalau bukan kehendak-Mu yang terbaik, batalkan entah apa caranya. Itu namanya mempercayai ada kuasa kebangkitan yang melebihi kekuatan manusia, yang melebihi kekuatan alam, yang melebihi kekuatan kemampuan-kemampuan super dari manusia, teknologi dan lain sebagainya. Percayai itu dan saudara akan mendapat sukacita baru yang membuat saudara itu nggak sumpek, nggak kesepian. Disinggung di televisi ya, di banyak negara banyak sekali orang-orang yang kesepian, yang depresi. Sampai ada satu sungai tempat orang, satu jembatan di, saya lupa ya di mana itu, jembatan itu banyak orang bunuh diri. Banyak sekali di jembatan itu bunuh diri. Sampai-sampai orang juga takut ke situ, tapi memang orang-orang yang depresi suka ada di situ. Dan ketika ada seorang anak Tuhan ini, dia mau membunuh diri, tapi dia berdoa dulu. Tuhan, di jembatan ini aku mau mengakhiri hidupku. Kayaknya aku nggak ada apa-apanya hidup ini. Udah hopeless. Gak ada yang membutuhkan saya, gak ada yang peduli sama saya nggak ada harapan, saya mau bunuh diri. Kalau tidak ada orang yang nanya saya, dan tidak ada orang, satu orang saja cukup, nanya saya atau senyum sama saya akan langsung bunuh diri. Di jembatan di bawahnya sungai ya, sungai yang deras. Dia sudah hampir mau menerjunkan dirinya, tapi tiba-tiba ada seorang yang dipimpin Tuhan untuk lewat di jembatan itu. Dia tidak tahu harus apa. Begitu melihat orang ini, dia tersenyum. Dan itu cukup untuk menyelamatkan satu jiwa. Mari kita yang jarang senyum, daripada senyum sendiri lihat HP, lihat komedi-komedi, minta supaya senyum kita menyelamatkan satu jiwa paling tidak. Amin. Gak susah kan senyum? Emang senyum beli? Ya kan saudara? Oke, ya jadi ini ada kuasa yang membangkitkan, itu kuasa yang membangkitkan orang yang sudah mati harapannya, orang yang sudah mati tujuan hidupnya, hanya oleh satu senyuman seorang yang mempercayai kuasa kebangkitan yang berjalan dituntun oleh pimpinan Tuhan, menyelamatkan satu jiwa yang saat itu mau bunuh diri. Saudaraku, di masa pandemi banyak ketidakberdayaan, tetapi Allah sungguh tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, bukan? Itu yang harus kita percayai, itu yang harus terus kita bangun, itu yang harus kita pakai, keyakinan akan kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara tanya sendiri sama Tuhan. Jangan lupa untuk terus membuka firman sampai firman itu meresap, sampai firman itu menjadi kesukaan, sampai firman itu mempunyai daya dorong, daya ledak, pembaharuan, kekuatan tadi ya. Yang lemah-lemah, apa yang lemah dalam hidup kita? Semua hal, mau badan, mau kecanggupan otak kita. Aku mah lemah banget di matematika. Ada yang senang matematika, aku mah lemah banget di itu tuh, di pelajaran-pelajaran yang harus ngapal. Dan kita kelemahannya apa lagi? Aku mah gampang tergoda kalau lihat ini. Ya jangan lihat. Minta Tuhan jangan, tolong ya. Nanti kalau lihat juga jadi nggak kepengen gitu kan. Kelemahannya apa, saudara? Lalu kasih kita kepada suami sebagai istri perlu diperbaharui. Kalau enggak kasihnya luntur. Kalau enggak kasihnya bisa mati.
yang ada kedagingan, kebencian, kekesalan, numpuk-numpuk kesalahan pasangan. Suami sama. Apalagi suami kan memang Tuhan suruh juga mengasihi istrinya sama seperti Tuhan mengasihi jemaat. Jadi ini sesuatu hal yang harus minta kesanggupan dari Tuhan. Bagaimana cara mengasihi istri sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu yang ada. Sama istri juga, bagaimana tunduk dengan penuh rasa syukur, udah happy tunduknya, nggak sambil cemberut, nggak sampai ngedumel, tunduk. Iya Tuhan suruh tunduk sih, jadi aku tunduk aja. Nah, kita minta pembaharuan kuasa yang membuat kasih yang baru, yang bertambah-tambah, bahkan akhirnya menjadi kasih yang menakjubkan, kasih yang mempermuliakan nama Tuhan, sampai tidak usah bicara juga katanya akan dimenangkan bagi Kristus. Kita perlu kuasa yang membangkitkan kasih yang bertambah baru, anak kepada orang tua, kakak adik, ipar, dengan seluruh keluarga kita, dengan masyarakat. Kita perlu pembaruan kasih, kuasa yang membangkitkan kasih yang baru itu kita perlukan. Dan kita sudah minta belum? Kita sudah berusaha belum untuk sampai mempercayai bahwa Tuhan sanggup? Entah bagaimana caranya, saya mau Tuhan, saya mau kekuatan saya diperbaharui, kasih saya, ketertiban, terutama yang temperamennya sanguin, ya kan? Temperamen ada sanguinnya, walaupun kolerik ada sanguinnya, apa ada sanguinnya, ditambah flegmatik lagi dan lain sebagainya. Wah, sulit sekali ya untuk lebih tertib. Ada orang yang terlalu tertib, jadi orang lain ogah deket dia, terlalu tertib. Kebenaran tanpa kasih itu kejam ya. Tapi kasih tanpa kebenaran itu penyesatan, saudara ya, menyesatkan itu, menjauhkan dari kebenaran. Jadi kita perlu kuasa yang membangkitkan. Saya akhiri dengan satu gambar. Ya, ini jarang mungkin ya dikhotbahkan, tapi bagi saudara yang mencintai firman Tuhan tentu tahu. Siapa yang menyuruh untuk melepaskan anak panah? Ya. Jadi di 2 Raja-Raja 13 ayat 15 sampai 19 itu kalau saudara baca di Alkitab, itu kejadian ini terjadi di akhir kehidupan dari Elisa. Dan ada seorang raja yang datang kepadanya, lalu raja ini disuruh untuk melepaskan anak panahnya dari jendela. Buka jendelanya katanya, lepaskan anak panahmu. Lalu Nabi Elisa berkata, itulah anak panah kemenangan. Itulah anak panah kemenangan ya. Jadi ada Yoas raja Israel yang datang kepada Elisa dan dia menangis, ada banyak kesusahan ya di dalam pemerintahannya, dan Elisa terutama menghadapi musuh yaitu Aram, musuhnya bangsa Aram. Dan ketika dia sudah mengambil busur dan anak panah, lalu Elisa berkata kepada raja Israel ini, Yoas, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkata Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis. Nah sesudah udah gitu, berkata juga Elisa, ambil anak-anak panah itu. Yoas raja Israel itu mengambil. Setelah diambil, berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Ya pukul. Dipukulkannya 3 kali, kemudian berhenti. Jadi 3 kali doang. Tetapi gusarlah abdi Allah atau Nabi Elisa kepadanya dan berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali.
dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, ayat 20-nya, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali ini udah bukannya tidak ada lagi ceritanya. Tetapi memang akhirnya ada cuma 3 kali saudara kemenangan yang diraih, karena pada waktu memukulkan anak panah tadi ke tanah itu, di situ sih ditulisnya meresponi setengah hati atau sepenuh hati. Jadi kita merespon Tuhan juga harus sepenuh hati, jangan setengah hati, jangan setengah jalan. Kerajaan Allah terdiri, pukulkan anak-anak panah kebenangan sebanyak mungkin kita bisa memukulkannya. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa, cari dan tinggal dalam kerajaannya selalu. Kuasa Allah yang dahsyat akan membuat kita menjadi orang benar yang penuh dengan kebenaran, yang dipimpin oleh roh kebenaran dalam seluruh kebenaran. Dan kita akan menjadi manusia-manusia Allah yang dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, semoga ini hari ke-101 di tahun 2021 kita akan minta pembaharuan dari Tuhan. Ada kuasa Allah yang membangkitkan kekuatan baru, kekuatan yang berlipat dan terus bertambah. Kemudian ada kasih yang bertambah, ada ketertiban, terutama tertib di hadapan Tuhan. Sehingga kita juga akan melahirkan tertib-tertib yang lain. Jangan jadikan alasan pandemi dan segalanya untuk tidak tertib di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sudah tertib di hadapan Tuhan, saya percaya Allah akan mengerjakan bagiannya. Jadi firman Tuhan hari ini, biarlah Tuhan memperbaharui lagi pikiran kita, supaya akhirnya kita menyadari bahwa prioritas utama adalah bagaimana saya di hadapan Tuhan. Bagaimana saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Bahwa hidup saya bukan milik saya. Semua yang saya punya, talenta, energi yang ada dalam tubuh saya, waktu yang saya miliki, kekayaan, kesanggupan-kesanggupan, kesempatan-kesempatan, harta benda, dan apapun juga itu bukan milik saya. Dan saya mau pakai dengan bertanya dulu, Tuhan saya pakai untuk apa? Tuhan pimpin saya. Entah bagaimana cara saudara berkomunikasi dengan Tuhan, dan saudara akan mengerti itu, dan saudara akan mendapati hari-hari kita akan bertambah semarak dengan Tuhan. Dan kalau kita menjadi seperti itu, Yesus ditinggikan. Yesus berkata, jika aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Semoga mulai saat ini kita akan minta, Tuhan, saya mau tiap hari menanggalkan kemanusiaan saya. Saya mau mengenakan kealahan. Saya mau menjadi manusia Allah. Saya nggak mau menjadi manusia duniawi yang selalu berputar di kehidupan yang tidak pernah berubah. Anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang masih menyusahkan hati orang tua dengan kebiasaan tidak tertib, dengan kebiasaan apalah entah ya, banyak mungkin. Dan orang tua juga sama, tidak membangun hati anaknya, meresahkan hati anaknya dengan sikap, kata-kata dan lain sebagainya. Kita sebagai anggota masyarakat tidak dilihat kualitas yang bertambah, memuliakan Tuhan dalam diri kita, di pekerjaan, di bait Allah, dimanapun kita berada, apalagi dalam keluarga, dengan siapapun kita tinggal. Bahkan yang sendiri pun di rumahnya. Adakah saudara merasakan kuasa yang membangkitkan itu membuat hidup saudara tidak sepi, membuat saudara produktif, dalam arti kata produktif yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semuanya. Kita akan datang kepadanya, kita akan berkata, Tuhan tolong saya. Biar saya menyadari dalam hidup saya, dalam diri saya ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa yang membangkitkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang tidak bisa membuat sesuatu selesai. Tuhan punya itu, dan saya menunggu, saya percaya
Entah seperti apa, tapi saya percaya dan saya menantikan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saya ingin mengajak saudara-saudara yang masih menyimpan sakit hati, kepahitan karena sikap-sikap kata-kata orang tertentu, karena kegagalan dan lain sebagainya. Sungguh-sungguh menaruh tangan di dada dan sungguh-sungguh ingin disembuhkan dari sakit hati. Tuhan dapat membalut hati yang sakit, yang luka, yang patah. Dia sanggup. Ada kuasa dahsyat yang Tuhan dapat kerjakan. Oleh bilur-bilur Kristus semua sakit hatimu bisa sembuh. Ketika engkau memandang kepada salib itu, maka bisa dosa melalui sakit hati dan sebagainya bisa sembuh. Saudara mungkin tidak buta, tapi saudara belum bisa melihat Tuhan dalam hari-hari saudara. Saudara menjadi bingung, tidak ada ketertiban, kusut hidup kita. Roh Allah membangkitkan ketertiban, tidak kusut lagi pikiran kita. Dan kita akan dicelikan untuk melihat Tuhan yang nyata, sungguh-sungguh ada. Saudara yang dibelenggu oleh apapun juga, saudara yang baru pertama kali mendengar nama Yesus dan hari ini merasa hidup saudara dibelenggu banyak hal. Oh, saudara berseru kepada nama Yesus. Sebut nama itu dengan hati dan pikiranmu dan dengan mulutmu. Yesus, aku ingin dimerdekakan, aku ingin dilepaskan dari hidup yang terbelenggu. Dia akan datang dan menolong saudara dan membebaskan saudara. Haleluya. Saudara-saudara yang sudah memahami pekerjaan Roh Kudus, barangkali ada satu jiwa yang perlu saudara benar-benar bawa di hadirat Tuhan untuk dia menemukan arti hidup yang sesungguhnya dalam Kristus Yesus. Membebaskan sekali lagi. Taruh tangan di dada bagi yang sungguh-sungguh membutuhkan jamahan, sentuhan, pembebasan, kesembuhan dari Tuhan.
Berikan pengertian baru, kesadaran baru, semangat baru, keinginan baru untuk hidup bersama dengan Kristus sepanjang hari, sepanjang waktu. Hanya Yesus Kristuslah Tuhan penyelamat dari segala keadaan, yang terbelenggu, yang terluka, yang buta, yang tidak mempunyai harapan, yang kusut. Ada Roh Allah yang bisa membangkitkan kuasa, kesanggupan untuk hidup yang benar, yang berkemenangan. Ada kuasa yang memberikan kasih yang baru, kasih suami dan istri yang baru kepada pasangan, kasih orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, kakak kepada adik, adik kepada kakak, kepada saudara-saudara dalam satu komunitas, kepada saudara-saudara di masyarakat, di pekerjaan dan dimanapun juga. Engkau sanggup memberikan kasih yang baru, dan juga Engkau sanggup Tuhan membangkitkan ketertiban sehingga otak kami, pikiran kami tidak kusut lagi karena diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan, dan oleh berita-berita bohong yang tidak mengajak kami untuk berseru kepada Kristus Tuhan kami, yang tidak mengarahkan kaki kami, langkah kami kepada firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran. Terima kasih Bapak, segala puji dan syukur bagimu. Terima kasih juga kalau gereja kami GPDI boleh mencapai 1 abad di bulan Maret, dan itu campur tangan Tuhan. Kiranya berikutnya kami akan melihat nyatanya kuasa kerja-Mu Tuhan, yang membenarkan, menguduskan, dan juga memberkati. Terima kasih. Saudaraku, kita percaya bahwa ada rahmat Allah yang selalu tercurah untuk menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang bisa menghancurkan iman kita, yang bisa membuat iman kita menjadi lumpuh dan hilang. Dan ada kasih Yesus yang besar yang selalu membawa kita di hadirat Bapa dalam doa-doa syafaatnya, yang akan menjaga kita dari terserandung dan jatuh. Dan ada kuasa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu bagi kita yang mau diajar oleh Dia, dan Dia yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, kebenaran yang memerdekakan dan menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.